Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di seputaran Google Sheet ya, atau di spreadsheet. Dan hari ini kita nanti akan mensimulasikan menggunakan fungsi VLOOKUP itu dengan database yang berbeda file ya. Jadi database atau data dasarnya itu berbeda file. Nah, di sini saya ada punya dua file. Ini ada data 1 ya. Data 1 ini merupakan tempat di mana database berada. Kemudian rekap ini merupakan di mana nanti akan kita gunakan fungsi VLOOKUP di dalam rekap ini untuk mengambil database yang ada di data 1. Jadi database-nya data 1, kemudian fungsi VLOOKUP-nya kita di file rekap ya. Oke, yang pertama kita buka dulu data 1 ya. Nah, setelah kita buka, data 1 isinya ini ya, teman-teman. Ini merupakan data penjualan ya. Ada nomor invoice, kode barang, sampai dengan total penjualan. Oke, kemudian kita buka rekapnya. Rekapnya ini, rekapnya ternyata ini nama barang, harga, dan jumlah masih kosong ya. Nah, nanti fungsi VLOOKUP-nya kita simulasikan di sini ya. Di nama barang, di harga, di jumlah barang ya. Dengan kata kuncinya, kata kuncinya itu adalah kode barang. Oke, jadi data 1 ini merupakan database-nya ya dengan file yang berbeda ya. Di file yang berbeda. Kemudian rekapnya ini merupakan tempat di mana kita nanti akan mensimulasikan fungsi VLOOKUP-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi yang pertama kita akan tampilkan nama barang ya. Nama barang ini sesuai dengan data 1 ya, atau di database ini ya, yang ada di data 1. Jika kode barang ini berarti nama barangnya ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke rekap. Nah, jadi fungsi yang bisa kita gunakan di sini adalah fungsi VLOOKUP ya, yang akan kita simulasikan. Jadi sama dengan, sebentar. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP. Oke. Nah, VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya atau kata kunci adalah kode barang ya. Berarti kita klik kode barang di sini. Terus kemudian titik koma. Nah, database-nya ini kan berada di file yang berbeda ya. Database-nya ada di data 1. Nah, berarti saat kita ingin mengelingkan atau mengimport atau mengambil dari data 1, berarti kita butuh fungsi lain yaitu import ring lah ya. Nah, ada fungsi lain namanya import ring ya. Ini teman-teman ya. Nah, import ring seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, kita import dulu database-nya di sini ya. Nah, berarti buka kurung di sini, tanda petik. Nah, tanda petik ini kita letakkan link di mana data itu berada ya. Berarti di mana file data itu berada. Berarti import ring, buka kurung, tanda petik. Kita ambil link data 1 berarti ya. Nah, kita masuk ke data 1 di sini. Nah, kita ambil linknya ini. Ya, kemudian klik kanan, kita copy saja. Kita ambil, kita copy, kita kembali ke rekap. Nah, kita pastekan di sini, teman-teman ya. Kita pastekan di sini. Nah, oke, kita lihat ini ya, berarti. Kemudian kita tutup petik. Ya, kita tutup petik ya di sini ya. Nah, kita tutup petik. Kemudian titik koma lagi. Nah, setelah link sudah kita ambil, titik koma, tanda petik lagi, kita buka. Nah, di sini tempat di mana data itu berada, teman-teman. Ya kan? Kita kan sudah ngambil filenya. Nah, sekarang kita ngambil tempat data itu di dalam file itu berada di mana. Ya, jadi data itu di dalam file itu berada di mana. Kita lihat berarti ya. Kita kembali ke data 1. Nah, kita lihat data ini isinya itu berada di mana. Berarti kita lihat ke bawah. Oh, dia berada di sheet 1, teman-teman ya. Dia berada di sheet 1. Ini ya. Dia berada di sheet 1. Terus kemudian isinya di dalam sheet 1 ini dia berada di mana? Nah, dia berada di A sampai dengan F ya.
A sampai dengan F. Berarti A-nya itu berarti A1 di sini. Kemudian F-nya itu sampai ke bawah. Kita lihat sampai 32 ya, F32. Ya kan? Tapi kita lihat dulu kata kunci di dalam rekap itu apa. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini kata kuncinya adalah kode barang ya, teman-teman. Kata kuncinya adalah kode barang. Nah, berarti kita lihat di data 1, kode barang itu ada di kolom B. Nah, berarti kita ambil mulanya dari B saja. Jangan dari A ya, dari B. Nah, berarti data ini berada di sheet 1. Ya, di sheet 1, terus kemudian di kolom B ya, B1 di sini. Di B1 sampai dengan F ya. Sampai dengan F, F-nya adalah tadi F32 ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini F32. Berarti B1 sampai F32. Oke, kita kembali ke rekap. Berarti di sini tadi datanya ada di sheet 1. Ya kan? Kemudian kita jangan lupa kasih tanda seru seperti ini. Kemudian data itu berada di sel berapa? Sel B2 titik 2 sampai dengan tadi F32 seperti ini ya. Nah, kemudian baru tutup petik ya. Terus kemudian tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung titik koma, nah, kita lihat lagi teman-teman. Setelah ini itu di mana ya? Berarti indeksnya. Tadi kan ini rentangnya ya. Rentangnya ini merupakan file di mana berada ya. Kata kunci sudah. Kemudian rentang sudah, ya. Kemudian tinggal indeks. Indeks ini merupakan dia apa yang akan kita cari ya indeks ini teman-teman. Indeks ini apa yang kita cari ya, kita close. Yang kita carikan nama barang. Nah, indeksnya nama barang. Nah, nama barang ini di dalam database itu terletak di kolom keberapa. Nah, kita lihat ke data 1 ya, merupakan database-nya. Kita lihat. Tadi kita ngambilnya kan dari B1 ya, berarti B1 ini kolom kode barang, ini kolom 1, karena kita ngambilnya dari B1 ya teman-teman. Berarti nama barang ada di kolom kedua ya. Berarti nama barang ada di kolom kedua. Kita kembali ke rekap, berarti di sini kita tulis 2. Karena nama barang ada di kolom kedua. Kemudian selanjutnya titik koma, kita lihat setelah indeks itu apa? Disortir berdasarkan apa berarti ya ini ya yang terakhir. Nah, berarti ini kita tulis 0 saja ya, 0 saja, kemudian tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung kita bisa enter ya seperti ini, dia loading. Kita lihat namanya VCD player ya, otomatis ya. Nah, jadi kode ini adalah VCD player. Kita lihat di database, kita buktikan. Nah, berarti kode ini namanya VCD player. Oke, kalau sudah benar teman-teman, ini tinggal kita drag ke bawah. Bisa kita tarik seperti ini. Sampai ke bawah. Nah, maka nama-nama barang itu otomatis akan muncul ya. Sesuai dengan kode barang yang ada. Itu. Dan kemudian untuk menentukan harga, teman-teman juga sama caranya seperti kita menentukan nama barang ya. Nah, ini tinggal kita copy saja sebenarnya, teman-teman. Kita salin, kemudian kita pastekan di sini ya. Oke, kita pastekan di sini seperti ini. Nah, dia masih salah, kenapa? Karena ini belum kita tetapkan ininya ya. Nah, ini harusnya bukan C2, kita rubah saja. Nah, ini letaknya adalah ya tetap di kode barang ini. Ya. Nah, kenapa ini masih namanya adalah nama barang ya yang muncul, karena ini belum kita rubah lokasi kolomnya. Nah, lokasi kolom harga ini ada di kolom keberapa ya. Nah, di sini kan kalau kita klik fungsinya ya, dia masih ada di kolom kedua. Ya kan? Nah, sedangkan harga ini kalau kita lihat database ya. Kita lihat database, harga ada di kolom ketiga, teman-teman. Kan kode barang kolom 1, nama barang kolom 2, harga kolom 3. Nah, berarti ini tinggal kita rubah aja ya. Ini tinggal kita rubah aja yang 2 tadi menjadi 3. Seperti ini. Kita enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi harga. Tinggal kita drag ke bawah, teman-teman.
Nah, maka akan sesuai dengan yang ada di database. Begitu juga dengan jumlah barang ya, tinggal kita copy ya, terus kemudian ini kita paste di sini. Kemudian kita buka rumusnya, fungsinya C2 ini kita rubah. Kita rubah di sini, kita klik kata kuncinya karena kode barang ya. Terus kemudian yang ini ya, letaknya kan dia bukan di 3 ya. Karena jumlah barang kalau kita lihat di database ya, jumlah barang ini kita lihat di database itu ada di kolom keempat ya. Kolom 1 kode barang, kolom 2 nama barang, kolom 3 harga, kolom 4 jumlah barang. Berarti ada di kolom keempat. Tinggal kita rubah ini menjadi 4. Seperti ini kita enter. Nah, maka jumlah barang sesuai dengan yang ada di database. Tinggal kita isi otomatis seperti ini. Nah, sehingganya isi daripada kolom rekap ini sesuai dengan database walaupun dia file berbeda. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sehingganya teman-teman manakala kita merubah kode barang, misalnya ini ya, saya copy kemudian saya pindah ke 6 di sini, maka dia nanti akan berubah sesuai dengan yang database ya, kode itu ya. Kita copy ya seperti ini. Tuh. Dia berubah. Nah, seperti ini. Baiklah teman-teman, demikianlah ya cara mudah untuk menjalankan fungsi VLOOKUP walaupun dengan database di file yang berbeda. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan mempermudah pekerjaan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman video ini agar semakin banyak orang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.